Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita sampai pada tips yang ke-11 di bidang sistem informasi geografis dan akan membahas tentang bagaimana membuat peta elevasi berbasis vektor. Biasanya kalau kita lihat data DEM itu langsung dibikin legendanya untuk menghasilkan peta elevasi. Sayangnya kadang-kadang ketika kita mau mencari luasnya itu agak kesulitan, sehingga jauh lebih bagus menurut saya kalau peta elevasi itu di-generate dari data DEM, kemudian menjadi vektor, menjadi kontur, kemudian data kontur tersebut yang diubah menjadi poligon-poligon yang menunjukkan ketinggian suatu tempat. Untuk itu, mari kita coba mempraktekkannya. Nah, di sini itu saya sudah punya peta konturnya dan cukup rapat sebenarnya teman-teman sekalian, karena intervalnya itu 1 meter dan memang wilayah yang dipotret ini adalah wilayah yang sangat kompleks. Dia punya bentuk topografi dan ini di-generate dari hasil rekaman atau pemotretan drone, sehingga bisa menghasilkan interval kontur sebesar 1 meter. Bagaimana mengenerate dari data DEM yang diperoleh dengan pemotretan drone menjadi kontur? Itu bukan sesuatu yang kita bahas di sini. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana peta kontur ini kemudian kita ubah menjadi peta elevasi. Mari kita lihat peta kontur ini, data atributnya seperti apa. Kalau kita lihat data kontur ini, maka di sini ada satu field atau satu kolom yang menunjukkan ketinggian daripada garis-garis kontur tersebut. Hanya saja di sini ada karakter meter yang merupakan bawaan dari elevasi ini. Kalau ini mau dijadikan numerik, karena ini adalah teks, maka kita bikin saja satu kolom tersendiri. Misalkan saya add, misalkan baru saya tulis di sini elevasi, kemudian tidak apa-apa integer, baru ini kemudian kita okekan. Nah, bagaimana mengkonversi nilai yang ada di elevasi ini ke elevasi yang baru dari teks menjadi numerik? Ini bisa kita lakukan menggunakan field kalkulator. Kemudian ini ada string, kita pilih string, kemudian kita ambil yang left ini, kemudian diambil elevasi dan kita ambil 3 angka di sebelah kiri, 3 angka paling kiri saja kita ambil. Kalau ini kita okekan, ini ada peringatan tapi kita yes saja. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat yang 22 sudah masuk, yang 10 masuk, hanya yang satu ini tidak mau, yang hanya 2 karakter, maka kita pilih saja dia, kita tandai saja, kemudian kembali field kalkulator, ambil satu saja di sini, artinya yang sebelah kiri itu, karakter yang sebelah kiri kita ambil 1 angka, sehingga angka ini masuk semua.
Kemudian kalau kita lihat ke bawah, oke, kayaknya yang lain sama semua, sehingga ini bisa kita delete. Ini kita bisa delete juga. Oke, kemudian ini juga sebenarnya tidak perlu, saya kira tidak apa-apa lah, ini kita sertakan saja. Nah, kemudian kita juga sudah punya batas wilayah. Batas wilayah akan kita jadikan dasar sebagai batas di mana elevasi itu mau kita buat. Kita gunakan saja menu yang ada di ArcToolbox. Menu yang kita mau gunakan itu adalah ada di dalam Data Management Tools, Feature, kemudian Feature to Polygon. Data Management Tools, kemudian Feature, Feature to Polygon, Feature to Polygon. Kemudian kita masukkan, kemudian ini kita masukkan, maka kita akan membuat sebuah poligon baru atau layer baru yang berbentuk poligon, gabungan antara batas yang memang berbentuk poligon dengan kontur yang berbentuk garis. Ini kemudian coba kita berikan nama elevasi 2 ya, elevasi 2. Nah, ini kemudian di setting toleransi cukup kecil ya, cukup 0,001 saja. Ini kemudian kita okekan. Oke, sekarang sudah jadi. Coba kita lihat teman-teman sekalian, apakah cukup bagus hasilnya atau bagaimana, apakah tidak ada yang bertampalan. Oke, saya kira cukup bagus ya. Ini oke, ini cukup bagus. Oke, cukup bagus saya kira. Ini tidak ada yang saling lengket. Ini cukup bagus datanya. Nah, sekarang kita lihat isinya. Isinya ini seperti ini teman-teman sekalian. Tidak ada data yang menunjukkan berapa ketinggian dari setiap poligon. Untuk itu kita harus memberikan data ke dalam poligon tersebut menggunakan menu spatial join. Kalau kita menggunakan menu spatial join, kemudian kita pilih elevasi 2, ini tempatnya untuk dimasukkan data kontur. Kemudian datanya berasal dari kontur. Ini kemudian kita kasih nama elevasi 3. Baru ini kita okekan. Oke, saya kira sudah selesai. Mari coba kita lihat. Ini sudah ada nilainya, elevasi. Yang lain kita hapus dulu. Ini kita hapus, ini kita hapus. Oke, mari kita lihat. Nah, sekarang sudah kelihatan mana yang 0, mana yang 1. Tinggal kita buat simbologinya untuk melihat bagaimana dia punya ini, dia punya warna daripada elevasinya. Ini kita all, kemudian ini kita pilih, kemudian ini
kita hilangkan saja outline-nya, outline. Begitu kita oke, maka kita akan menghasilkan peta elevasi yang sekilas nampak seperti raster, padahal sesungguhnya dia ini berbasis vektor. Saya kira itu yang bisa saya share dengan teman-teman sekalian terkait dengan tips membuat peta elevasi berbasis vektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.